Pemirsa Khazanah, jalan kaki jelas-jelas direkomendasikan oleh ahli medis sebagai olahraga yang menyehatkan, praktis, dan menyenangkan. Namun Mutakhir menyebutkan melangkahkan kaki 10.000 kali dalam sehari bisa menyembuhkan penyakit diabetes stadium 2. Demikian pula bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Selain menyehatkan, jalan kaki jika kita arahkan ke tempat yang tepat bisa menjadi pahala yang luar biasa, yaitu mengayunkan langkah kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan setiap ayunan langkah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jika mengikuti rekomendasi dokter untuk mengayunkan langkah 10.000 langkah dalam sehari dan tujuannya kita arahkan ke masjid, hitung saja berapa pahala yang kita dapat dan berapa dosa yang gugur dari langkah-langkah kita itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solatnya seseorang berjamaah nilainya lebih tinggi 25 kali dibanding seseorang yang solat sendirian di rumah atau di pasar. Apabila ia berwudu dan menyempurnakannya kemudian ia melangkah ke masjid, maka dalam setiap langkahnya Allah akan angkat derajatnya dan Allah gugurkan dosa darinya. Dan jika ia solat, maka malaikat akan mendoakannya, ya Allah, bersalawatlah untuknya dan rahmatilah ia. Dan begitu seterusnya hingga ia meninggalkan tempat solatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis tersebut secara jelas memperhitungkan setiap langkah kaki yang diperlukan untuk sampai ke masjid. Setiap langkah kaki balasannya adalah diangkatnya derajat dan digugurkannya dosa. Lalu bagaimana jika menaiki kendaraan seperti sepeda, motor, atau mobil? Apakah mendapat pahala yang sama dengan berjalan kaki? Sebagian ulama berpendapat berjalan kaki tetap lebih baik dan lebih besar pahalanya, sehingga disarankan selama perjalanan ke masjid masih memungkinkan ditempuh dengan berjalan kaki, maka pilihlah berjalan kaki. Kecuali jika memang rumah jauh dari masjid. Jika berjalan kaki malah akan terlambat atau tertinggal sholat jamaah, maka dalam kondisi seperti ini, barulah disarankan menggunakan kendaraan. Hal ini didasarkan pada praktek di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu kendaraan utama mereka adalah onta, kuda, dan keledai. Namun begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menekankan berjalan kaki. Hal ini juga bisa dilihat dalam hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ubay bin Ka'ab. Ia bercerita bahwa ada seorang Ansor yang rumahnya paling jauh dari masjid. Meski begitu, ia tidak pernah tertinggal sholat jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang menyarankan agar ia membeli keledai sehingga bisa digunakan ketika gelap dan panas. Ia menolak usulan tersebut dan ia juga mengatakan tidak suka rumah yang dekat dengan masjid, karena ia ingin setiap langkah kakinya ke masjid ditulis sebagai kebaikan. Dan mendengar hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah telah memberikan semua yang Dia inginkan. Namun begitu bukan berarti menggunakan kendaraan menuju masjid tidak mendapatkan pahala. Tetap saja berpahala. Inilah yang ditegaskan sebagian ulama, bahwa yang menjadi penekanan bukanlah persoalan berjalan kaki atau dengan kendaraan, tapi yang diberi ganjaran pahala adalah pengorbanan yang dilakukan untuk sampai ke masjid untuk beribadah. Dalam Islam, setiap pengorbanan untuk berbuat baik ada nilainya. Dalam hal ini, hukum sarana mengikuti hukum tujuannya. Sama halnya Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan antara pejalan kaki dan yang naik kendaraan dalam ibadah haji, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 27. Berkendaraan bukanlah tanpa pengorbanan sama sekali. Bukankah menggunakan sepeda ada tenaga yang dikeluarkan? Demikian pula menggunakan kendaraan bermotor ada pengeluaran untuk bahan bakar. Hal ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bagi Aisyah pahala umrah sesuai dengan pengeluaran yang telah ia keluarkan. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Hakim. Bahkan ada ulama kontemporer yang menegaskan pahala naik kendaraan menuju masjid dihitung berdasarkan putaran rodanya. Wallahu a'lam. Luruh dengan dibasuhnya wajah.
Dosa dari tindakan tangan yang tidak halal juga gugur dibasuh dengan air wudhu. Dosa yang melibatkan kaki seperti melangkah menuju tempat-tempat yang tidak halal atau untuk melakukan hal-hal yang tidak halal, insya Allah hilang bersama dibasuhnya kaki. Para ulama menjelaskan bahwa yang luruh oleh wudhu hanya dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar diperlukan taubat khusus. Istilah dosa kecil tentu tidak dimaksudkan meremehkan dosa-dosa tersebut. Dalam Al-Quran dan hadits sendiri tidak ditemukan istilah dosa besar dan kecil. Penamaan dosa kecil hanya ketika dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Bahkan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus juga bisa berubah menjadi dosa besar. Dalam menjelaskan hadis tersebut, para ulama juga mengatakan, air saja tentu tidak cukup untuk membersihkan dosa. Seorang yang sedang berwudu juga harus menghadirkan keikhlasan dan niat ibadah dan melakukan wudu sesempurna mungkin, sehingga wudunya benar-benar memenuhi syarat untuk diampuninya dosa-dosa. Selain itu ada keistimewaan luar biasa dari ibadah wudu ini. Kelak di akhirat ketika seluruh umat manusia dikumpulkan menjadi satu, dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi terakhir, tentu tidak mudah membedakan mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang juga menjadi pertanyaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti di akhirat Rasul bisa membedakan mana umatnya atau bukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahukah kalian, bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah dia akan mengenali kudanya?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Mereka, umatku, nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki karena bekas wudu mereka." Hadis riwayat Muslim. Ibadah lain yang sangat sederhana, mudah dan ringan dilakukan tapi bisa menggugurkan dosa adalah doa setelah azan. Bagi kita yang mendengar azan, sangat dianjurkan untuk menjawabnya dengan kalimat serupa. Dan begitu azan selesai dikumandangkan, kita juga dianjurkan untuk berzikir dan membaca doa. Sebuah zikir yang sangat pendek, membacanya juga membutuhkan waktu tak lebih dari 1 menit. Isinya pun adalah kalimat tauhid yang pastinya setiap muslim sudah hafal di luar kepala. Bacaan zikir itu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Inilah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, barang siapa yang ketika mendengar azan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wabil islami dina, akan diampunkan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu kapan bacaan zikir itu diucapkan? Sebagian ulama berpendapat bahwa zikir tersebut dibaca ketika muazin melafazkan Asyhadu an la ilaha illallah karena kesamaan redaksinya. Dan dalam hadis lain memang dianjurkan untuk menjawab azan sesuai dengan lafaz azan. Apalagi redaksi hadis juga menggunakan ketika, yang artinya ketika azan tersebut masih berlangsung, bukan setelahnya. Selain zikir tersebut, ada redaksi doa lain yang juga dianjurkan dibaca setelah azan. Doa tersebut berisi permintaan kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah yang menghantarkan ke surga. Karena Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya, berupa syafaat khusus yang tidak diberikan kepada selainnya. Maka setelah selesai azan dianjurkan membaca sholawat Nabi. Bacaannya seperti bacaan sholawat ketika tasyahud dalam sholat.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa setelah mendengar azan dianjurkan mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW. Azan merupakan panggilan dan penanda masuknya waktu sholat. Seruan azan ini sangat menakutkan bagi setan. Ketika azan berkumandang, mereka lari sekencang-kencangnya hingga tak mendengar lagi panggilan tersebut.